Hai 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 sahabat TV10, ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu, tentunya di redaksi Dunia Islam, yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Di balik sejarah panjang dunia Islam, terdapat negara-negara yang kini menjadi kekuatan militer terbesar. Siapa saja mereka dan seberapa hebat kekuatan mereka? Yuk kita bahas satu persatu. Inilah negara muslim dengan militer terkuat di dunia. Yang pertama, Pakistan. Di kaki gunung tertinggi di dunia, berdiri sebuah negara muslim yang lahir dari perjuangan, Pakistan. Negara ini bukan hanya sekedar wilayah di peta, tapi simbol keteguhan umat Islam dalam mempertahankan identitas dan kedaulatan mereka. Sejak berdirinya tahun 1947, Pakistan langsung dihadapkan dengan tantangan besar, konflik dengan India. Belum genap sehari merdeka, Pakistan harus mengangkat senjata untuk mempertahankan wilayah Kashmir. Sejak saat itu, Pakistan membangun tradisi militernya, disiplin, tangguh, dan siap berkorban. Dalam Perang India-Pakistan 1965, dunia menyaksikan tekad militer Pakistan meskipun kalah jumlah. Pasukan Pakistan berhasil menahan serangan besar-besaran dari India di beberapa front. Semangat jihad fisabilillah menjadi energi mereka di medan tempur. Tak hanya pasukan biasa, Pakistan membentuk unit elit, Special Service Group atau yang disingkat SSG. Mereka adalah para prajurit bayangan terlatih dalam operasi khusus di darat, laut, dan udara. Pelatihan SSG dikenal ekstrim, salah satunya prajurit baru harus bertahan di kubur hidup-hidup untuk menguji mental baja mereka. Dikenal dengan julukan Black Storks, SSG adalah pasukan khusus paling ditakuti di Asia Selatan. Mereka ahli dalam perang gerilya, penyenderaan, hingga infiltrasi udara dan laut. Dilatih sangat keras, hanya segelintir yang lulus menjadi anggota SSG. Mereka juga punya reputasi internasional, sering dilibatkan dalam misi gabungan dengan militer asing. Dan dunia pun terkejut saat Pakistan menjadi salah satu negara muslim pertama yang berhasil mengembangkan senjata nuklir. Di tengah tekanan internasional, mereka membangun senjata pemusnah massal sebagai perisai terakhir pertahanan umat. Hari ini, militer Pakistan masuk 10 besar dunia. Mereka punya lebih dari 1.300.000 pasukan aktif dan cadangan, ratusan pesawat jet, tank-tank modern seperti Al-Khalid, serta angkatan laut yang siap menjaga jalur laut strategis di Samudra Hindia. Tapi, kekuatan sejati Pakistan bukan hanya pada senjatanya. Di saat bencana melanda, tentara mereka berdiri di garis depan, menyelamatkan rakyat, membangun kembali desa-desa, dan membawa harapan baru. Di balik wajah militer yang garang, ada jiwa pengabdi yang tulus. Pakistan bukan hanya negara dengan kekuatan militer besar, ia adalah benteng umat Islam di Asia Selatan, sebuah negara yang lahir dari perjuangan dan akan terus bertahan dalam sejarah. Berikutnya, Turki. Di persimpangan Asia dan Eropa, berdiri sebuah negara yang pernah mengguncang dunia, Turki. Pewaris kejayaan Kekaisaran Ottoman, dan kini salah satu kekuatan militer terbesar di dunia Islam. Sejarah Turki tak bisa dipisahkan dari kejayaan masa lalu tahun 1453. Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, membuka gerbang baru bagi peradaban Islam. Sejak saat itu, darah kepahlawanan terus mengalir di nadi bangsa ini. Setelah era kekhalifahan berakhir, Turki tak pernah melupakan kekuatan militernya. Melalui reformasi besar, militer Turki lahir sebagai salah satu pasukan paling disiplin dan modern di dunia muslim. Mereka punya unit elit bersama SAT dan Bordeaux Bereliler, prajurit-prajurit bayangan yang terlatih menghadapi misi-misi terganas, dari operasi kontra terorisme hingga infiltrasi rahasia. SAT dikenal sebagai pasukan komando laut terbaik di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Teknologi juga menjadi kekuatan baru Turki. Mereka mengembangkan drone tempur Bayraktar TB2 yang mendunia, mengubah wajah peperangan modern. Tak hanya itu, Turki juga mengembangkan tank Altay, rudal jarak jauh SOM, dan pesawat tempur mata depan TFX. Turki menjadi pionir dalam teknologi drone militer. Bayraktar TB2 menjadi simbol kekuatan udara baru di medan perang. Drone ini sukses digunakan di Suriah, Libya, dan Azerbaijan, mampu melakukan pengintaian sekaligus serangan presisi, efektif, murah, dan ditakuti. Saat ini Turki memiliki lebih dari 1 juta pasukan aktif dan cadangan. Mereka diperkuat ribuan tank, ratusan jet tempur, serta kekuatan laut yang terus bertumbuh di kawasan Mediterania dan Laut Hitam.
Turki juga dikenal sebagai penjaga kemanusiaan dari Gaza hingga Suriah. Pasukan dan relawan Turki hadir mengirimkan bantuan, memperbaiki rumah sakit, dan melindungi warga sipil di tengah konflik. Hari ini Turki berdiri bukan hanya sebagai kekuatan militer, tapi juga sebagai benteng kehormatan umat Islam. Membawa harapan bahwa kejayaan itu belum berakhir, hanya menunggu saatnya untuk bangkit kembali. Berikutnya Mesir. Di tanah para Firaun, sejarah panjang Mesir bukan hanya tentang piramida dan hieroglif, tapi juga tentang kekuatan, strategi, dan ketangguhan militer yang membentuk dunia Islam hingga hari ini. Sejak ditaklukkan oleh pasukan Islam di abad ke-7, Mesir menjadi benteng pertahanan utama di Afrika Utara. Dari sinilah para jenderal besar lahir membawa panji Islam melintasi dunia. Salah satu pahlawan terbesar di Mesir adalah Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Yerusalem. Dengan kecerdasan militer dan keimanan yang kuat, ia mengalahkan pasukan salib dalam pertempuran yang mengubah sejarah dunia. Di era modern, Mesir terus memperkuat militernya. Pada tahun 1956, Mesir menghadapi invasi Inggris, Perancis, dan Israel dalam krisis terusan Suez. Dunia menyaksikan bagaimana Mesir bangkit mempertahankan kedaulatan dan kehormatan bangsa. Tahun 1973, dalam Perang Yom Kippur, tentara Mesir melakukan observasi menyeberang terusan Suez sang legendaris. Sebuah momen yang membuktikan bahwa kehormatan bisa direbut kembali dengan keberanian dan strategi matang. Kini, Mesir memiliki salah satu militer terbesar di dunia Islam dengan lebih dari 1 juta pasukan, ratusan pesawat jet modern, kapal perang, dan armada tank canggih seperti M1 Abrams. Mereka juga membangun industri militer lokal untuk menjaga kemandirian pertahanan. Mesir menjadi salah satu negara muslim yang memiliki kapal induk serbu amfibi Mistral Class. Kapal raksasa ini mampu membawa helikopter, tank, dan pasukan dalam jumlah besar. Dibeli dari Prancis, kapal ini memperkuat armada Laut Merah dan Mediterania. Keberadaannya memberi daya getaran tinggi bagi lawan. Militer Mesir tak hanya menjaga negaranya sendiri, mereka aktif dalam misi perdamaian PBB, membantu negara-negara Afrika dan Arab menjaga stabilitas kawasan. Mesir bukan hanya tanah legenda, ia adalah negeri para pejuang sejati yang mengukir sejarah dengan pedang dan menjaga kehormatan umat hingga hari ini. Selanjutnya, Indonesia. Di antara ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, berdiri bangsa muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Negeri ini bukan hanya kaya akan budaya, tapi juga dikenal dengan militernya yang kuat dan disiplin. Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia lahir dari pertempuran berdarah melawan penjajah. Dengan senjata seadanya, para pejuang mempertahankan tanah air membuktikan bahwa semangat kemerdekaan lebih kuat daripada persenjataan modern. Perjuangan berlanjut dalam menghadapi agresi militer Belanda. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta menjadi saksi kekuatan militer rakyat Indonesia, yang menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini tak pernah akan tunduk. Kini, Indonesia membangun kekuatan militernya melalui 3 matra, darat, laut, dan udara. Dengan pasukan elit seperti Kopassus, Kopaska, dan Denjaka, Indonesia memiliki kekuatan tempur khusus yang diperhitungkan dunia. Kopassus adalah pasukan elit kebanggaan Indonesia. Dengan semboyan berani, benar, berhasil. Pasukan ini ditakuti karena kecepatan, ketetapan, dan keberaniannya dalam operasi rahasia. Mereka telah menjalani banyak misi penting, dari pembebasan Sandera hingga operasi di hutan dan pegunungan. Di dunia internasional, nama Kopassus dikenal sebagai salah satu pasukan khusus terbaik. Angkatan Udara Indonesia mengandalkan jet tempur modern seperti F-16 dan Sukhoi. Angkatan Laut menjaga wilayah lautan terbesar kedua di dunia. Dengan kapal-kapal selam dan fregat memastikan bahwa tanah air selalu aman di bawah panji merah putih. Militer Indonesia tak hanya berperang. Saat bencana melanda, TNI berdiri paling depan, mengirimkan bantuan, mengevakuasi korban, dan membangun kembali kehidupan dari reruntuhan. Jiwa patriotisme itu nyata dirasakan rakyat kecil. Di dunia internasional, TNI aktif dalam misi perdamaian PBB dan rutin mengadakan latihan gabungan bersama negara-negara besar, menjadi bukti bahwa kekuatan Indonesia diakui dalam menjaga keamanan global. Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia, berdiri kokoh di antara badai zaman. Dengan semangat jihad membela tanah air, bangsa ini akan terus menulis sejarah kebanggaan umat Islam.
Jangan kemana-mana ya Sobat TV 10, karena habis ini kita akan bertemu lagi dengan kelanjutan negara muslim dengan militer terkuat di dunia. Jangan ganti channelnya ya, tetap di Redaksi Dunia Islam, inspirasi dan edukasi. Halo Sobat TV 10, ketemu lagi nih di program acara TV 10. Tanpa basa-basi, kita lanjutkan saja negara muslim dengan militer terkuat di dunia. Langsung saja simak videonya. Yang pertama, Iran. Di jantung Timur Tengah, Iran berdiri tegak sebagai kekuatan militer terbesar di kawasan. Negara ini dikenal dengan kemampuannya yang mempertahankan diri meskipun menghadapi sanksi dengan tekanan internasional yang berat. Sejak revolusi 1979, Iran mengambil jalur yang berbeda. Dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, negara ini keluar dari kekuasaan monarki dan mengubah dirinya sebagai republik Islam yang dipandu oleh hukum syariah. Saat perang Iran dan Irak 1980 sampai 1988 adalah salah satu babak penting dalam sejarah militer Iran. Meski terjebak dalam konflik panjang dengan Irak, Iran mampu mempertahankan diri, bahkan mengubah ketahanan militernya menjadi lebih kuat dan lebih mandiri. Hari ini, Iran memiliki kemampuan militer yang diakui dengan teknologi rudal canggih seperti Shahab-3, pesawat drone tempur yang mumpuni, serta armada kapal perang yang menjaga perairan Teluk Persia. Iran dikenal dengan program rudalnya yang menakutkan. Shahab-3 mampu menjangkau ribuan kilometer. Selain itu, Iran juga mengembangkan drone kamikaze seperti Shahed 136 yang digunakan dalam perang proksi. Meskipun disanksi internasional, Iran terus membangun kekuatan tempurnya dengan cara mandiri. Pasukan elit Iran seperti Korps Pengawal Revolusi Islam dan unit Quds memiliki peran kunci dalam mengatur strategi militer dan operasi khusus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka terlibat aktif dalam mendukung milisi Syiah di Suriah, Irak, dan Lebanon. Meski Iran terisolasi secara politik, negara ini terus mengembangkan alutsista dan memperkuat militernya dengan kolaborasi dalam jaringan aliansi. Iran menganggap pertahanan nasional adalah prioritas utama dan membangun pertahanan yang sangat sulit ditembus. Iran mungkin tak sepopuler negara-negara besar lainnya, namun di tengah badai dan tantangan internasional, negara ini terus berdiri tegak dengan kekuatan militer yang tidak bisa diremehkan. Berikutnya, Arab Saudi. Di tanah suci umat Islam, Arab Saudi tak hanya dikenal sebagai tempat lahirnya agama ini, tetapi juga salah satu kekuatan militer yang sangat berpengaruh di dunia. Arab Saudi, yang terletak di jantung semenanjung Arab, memiliki militer yang diperkuat dengan alutsista modern. Pasukan Saudi dikenal dengan kekuatan darat dan udara yang sangat solid, serta kemampuannya dalam menjaga stabilitas kawasan. Dengan armada pesawat tempur F-15 dan sistem pertahanan rudal Patriot, Arab Saudi memiliki kemampuan untuk melindungi wilayahnya dari ancaman udara. Tak hanya dari negara tetangga, tapi juga dari kelompok teroris yang mengancam kestabilan kawasan. Arab Saudi diketahui memiliki berbagai peralatan militer modern yang mendukung kekuatan tempurnya pada setiap cabang militer. Di sektor kekuatan darat, Arab Saudi memiliki setidaknya 1.485 tank, 20.000 kendaraan lapis baja, dan 3,5 ribu artileri. Di sektor kelautan, Arab Saudi mengoperasikan 57 kapal tempur berupa 7 kapal frigate, 4 kapal korvet, 39 kapal patroli, dan 3 kapal ranjau. Sementara untuk kekuatan udara, terdapat setidaknya 914 pesawat berupa 283 pesawat tempur, 81 pesawat penyerang, 49 pesawat angkut, 22 pesawat tanker, 262 helikopter, dan 34 helikopter serang.
Arab Saudi juga dikenal dengan keunggulannya dalam sistem pertahanan rudal dengan alat-alat canggih yang dapat mendeteksi dan menghancurkan ancaman jarak jauh. Selain itu, pasukan elit Saudi seperti SADF dan Royal Saudi Air Force siap menghadapi misi-misi berisiko tinggi. SADF atau Saudi Arabian Armed Force adalah kekuatan militer utama Kerajaan Arab Saudi. Mencakup angkatan darat, laut, udara, pertahanan udara, dan pasukan strategis. Salah satu cabangnya yang paling kuat adalah Royal Saudi Air Force atau SAF. Angkatan udara ini termasuk yang tercanggih di dunia muslim. Arab Saudi tak hanya penjaga tanah suci, negara ini juga memainkan peran strategis sebagai kekuatan militer regional, menjaga kestabilan dan menjadi pelindung umat Islam di seluruh dunia. Berikutnya, Malaysia. Di Asia Tenggara, Malaysia dikenal sebagai negara yang damai dan multikultural. Namun di balik kedamaian itu, berdiri kekuatan militer yang tangguh dan profesional, yaitu Angkatan Militer Malaysia atau disebut ATM. Militer Malaysia terdiri dari 3 cabang utama, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mereka memiliki perlengkapan modern seperti Sukhoi Su-30 MKM, helikopter Nuri, dan kapal selam Skorpion yang menjaga Laut Selat Malaka. Pasukan elit seperti Grup Gerak Khas atau GGK dan Pascal dikenal luas karena ketangguhannya. Mereka sering dilibatkan dalam operasi berisiko tinggi dan misi perdamaian internasional, serta menjaga keamanan perairan yang strategis. GGK sangat andal dalam perang darat, sabotase, hingga kontraterorisme. Sedangkan Pascal adalah pasukan laut dengan kemampuan setara Navy Seals. Keduanya sering ikut latihan internasional dan misi khusus yang penuh resiko. Malaysia juga aktif menjaga kedaulatan wilayahnya, terutama di kawasan sensitif seperti perbatasan Sabah dan Laut Cina Selatan. Latihan gabungan bersama negara-negara memperkuat kerjasama dan daya gentar militernya. Dengan semangat patriotisme dan modernisasi militer, Malaysia tetap menjadi salah satu kekuatan militer muslim yang tak bisa dipandang remeh di Asia Tenggara. Yang terakhir, Aljazair. Di ujung utara Afrika, terhampar negeri bernama Aljazair. Negara muslim yang jarang disorot, tapi diam-diam memiliki kekuatan militer terbesar di benua Afrika. Aljazair memiliki sejarah panjang perjuangan melawan penjajah Prancis. Dengan pengorbanan besar selama Perang Kemerdekaan 1954 sampai 1962, kini semangat juang itu diwariskan dalam bentuk militer yang kuat dan mandiri. Aljazair memperkuat militernya dengan membeli alutsista canggih dari Rusia. Mereka memiliki ratusan tank, sistem pertahanan udara modern, dan jet tempur seperti Sukhoi Su-30 dan MiG-29. Aljazair memiliki kekuatan udara yang luar biasa. Su-30 milik Aljazair punya kemampuan serangan jarak jauh, membawa rudal udara ke udara dan udara ke darat yang mematikan. Jet ini bisa bertarung berbagai medan dan cuaca. Sementara MiG-29 digunakan sebagai jet tempur superioritas udara, lincah, dan sangat cocok digunakan untuk dogfight. Meski usianya lebih tua dari Su-30, MiG-29 tetap menjadi ancaman mematikan di udara. Aljazair juga terus memodernisasi armadanya, termasuk avionik dan persenjataan. Pasukan khusus Aljazair terkenal terlatih dalam pertempuran di medan sulit seperti Gurun Sahara. Mereka juga rutin melakukan latihan gabungan untuk menjaga kesiapan dan kemampuan tempur mereka di level tinggi. Aljazair mungkin sunyi dari sorotan media, tapi kekuatan militernya menjadikannya penjaga penting di Afrika Utara dan salah satu benteng umat Islam di benua hitam. Itu tadi negara muslim dengan militer terkuat di dunia. Tak terasa nih, episode kali ini sudah menemani kalian sampai ketemu penghujung acara. Kini saatnya TV10 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya, tentunya di hari dan waktu yang sama, hanya di TV10, inspirasi dan edukasi.